Cerita ini tentang siapa yang akan menyelamatkan bayi ini, yang terlahir dengan berwajah babi. Agar tidak mendapatkan malu, orang tuanya menyembunyikan anak itu. Mereka tidak membiarkannya keluar dari rumah. Namanya Penelope. Ratusan tahun sebelumnya keluarganya mengalami sebuah tragedi. Dikutuk oleh seorang penyihir. Kutukannya adalah jika di antara keluarga itu melahirkan seorang anak perempuan. Anak perempuan itu akan memiliki wajah babi yang mengerikan. Untuk melepas kutukan, wajahnya yang seperti babi, anak perempuan itu harus menemukan pria yang mencintainya dan menciumnya. Penelope sungguh tidak beruntung. Orang tuanya mencari rumah sakit terbaik yang dapat melakukan operasi pada wajahnya. Tapi saat seorang dokter melihat hasil merinya, dokter berkata bahwa hidung Penelope diliputi oleh pembuluh darah besar, dan itu akan menjadi operasi yang sangat beresiko. Orang tuanya menyerah. Mereka kemudian berbohong kepada publik bahwa Penelope meninggal dengan mengadakan sebuah prosesi pemakaman. Waktu pun berlalu. Penelope bertumbuh dewasa dan sudah pada umurnya untuk menikah. Karena tidak pernah bertemu dengan orang lain, orang tuanya menjadi khawatir dengan masa depan Penelope. Tapi semua pria yang melihat wajahnya takut dan kabur. Orang mulai membicarakannya sebagai iblis yang memakan manusia, yang memiliki gigi-gigi runcing. Bahkan ada yang melaporkannya kepada polisi. Tapi polisi tidak percaya. Cerita itu kemudian diberitakan di sebuah surat kabar. Seorang Cyclops yang adalah jurnalis mencari kebenaran tentang cerita itu. Ia menemui seorang pemuda berambut pendek yang tampan. Pemuda itu adalah seorang penjudi. Ia pengangguran yang menghabiskan semua uang keluarganya. Bahkan masih memiliki hutang sebanyak 10 juta. Cyclops menawarkan pekerjaan dengan bayaran sebesar $250. Pria berambut pendek itu setuju. Tugasnya adalah hadir pada pertemuan perjodohan dan mendekati Penelope di kastilnya yang megah. Beberapa pria bangsawan hadir dalam perjodohan itu. Saat Penelope muncul di depan mereka, semua pria bangsawan itu ketakutan dan pergi. Tetapi pria berambut pendek bersembunyi. Karena ia membawa sebuah misi, yaitu harus bertatap muka dengan Penelope dan mengambil potret diri Penelope demi menyelesaikan tugasnya dari Cyclops. Pada awalnya Penelope tidak bertatap muka langsung dengan pemuda berambut pendek itu. Ada kaca yang menjadi perantara komunikasi mereka. Penelope bisa melihat pria berambut pendek itu, namun pria itu tidak. Mereka berbicara bergantian dan menikmati obrolan mereka yang menyenangkan. Keduanya mulai suka satu sama lain. Penelope akhirnya keluar, dan saat pria berambut pendek ingin menyentuh wajahnya, tidak sengaja ia menekan tombol kamera yang berada di balik jasnya. Segera ia menarik tangannya, dan itu membuat Penelope mengira pria berambut pendek jijik padanya. Penelope lari kembali ke kamarnya tanpa mau mendengar penjelasan. Setelah itu, Penelope merasa sangat sedih dan kecewa dengan hidupnya. Pada malam hari, ia diam-diam keluar dari kastilnya. Ia ingin melihat dunia luar, yang tidak hanya ditumbuhi bunga dan tanaman hijau seperti di kastilnya. Tidak lama kemudian ia menemukan surat kabar yang membicarakan mengenai dirinya. Ia digambarkan seperti iblis. Penelope tidak terima akan hal itu. Lalu ia menghubungi kantor redaksi surat kabar dan meminta untuk bertemu dengan Cyclops. Penelope kemudian mengambil potret dirinya sendiri dan mengirimkannya kepada Cyclops. Cyclops membuka paket untuknya dan melihat isinya. Ia kemudian merasa bersalah dengan apa yang ia tulis di surat kabar. Ia merasa tidak punya hati nurani. Di surat kabar edisi berikutnya, ia memperbaiki tulisannya. Sejak saat itu, Penelope menjalani kehidupannya sendiri, bertemu dengan banyak orang dan memiliki teman. Suatu hari, karena gula darah yang rendah, Penelope pingsan di sebuah restoran. Seseorang melepas kain yang menutup sebagian wajahnya. Hidung babi itu pun terlihat dengan jelas. Seketika itu juga, seluruh kota membicarakannya. Banyak sekali media massa ingin mewawancarainya. Dalam waktu yang singkat, Penelope menjadi pusat perhatian semua orang. Namun kedua orang tuanya tetap fokus pada bagaimana cara melepaskan kutukannya. Mereka memaksa Penelope menikah dengan seorang putra bangsawan. Edward adalah pria bangsawan yang sebenarnya tidak pernah mau bertemu dengan Penelope. Sejak Penelope digambarkan buruk rupa di surat kabar, yang mengakibatkan reputasi perusahaan surat kabarnya menjadi buruk. Ia dipaksa oleh keluarganya untuk menikah dengan Penelope. Untuk melegakan hati ayahnya, ia melamar Penelope. Dengan berat hati, Edward setuju menikah dengan Penelope. Pada hari pernikahan, Penelope terlihat sangat cantik. Tiba pada pengucapan janji pernikahan, Edward mengucapkannya dengan setengah hati. Dan saat giliran Penelope mengucapkan janji pernikahan, ia ragu dan bingung karena merasa tidak mencintai pria yang ada di depannya. Ia melihat kedua orang tuanya yang menaruh harapan besar pada pernikahannya. Lalu ia menggelengkan kepalanya menolak untuk mengucap janji pernikahan. Penelope pergi meninggalkan prosesi pernikahan itu. Ia mengurung diri di kamar. Ibunya datang dan membujuknya dari luar pintu.
Tapi Penelope tetap menolak. Ia meminta maaf pada ibunya dan berkata bahwa ia akan menjadi dirinya sendiri. Ia menyukai dirinya apa adanya. Setelah mengatakan itu, sesuatu terjadi secara misterius, menyerang tubuhnya. Ia seperti ditarik keluar, dan waktu seperti berjalan mundur. Ia melihat semua hal yang telah terjadi pada dirinya dari awal. Setelah ia bangun dari pingsan, hidung babinya sudah berubah menjadi hidung manusia normal. Ternyata yang mematahkan kutukan bukan ciuman dari pria yang mencintainya, tapi menerima diri apa adanya dengan tulus. Dengan begitu kutukan itu bisa terlepas dengan sendirinya. Wajah Penelope sekarang telah menjadi normal. Edward merenungkan kejadian itu dan menyesalinya. Pada malam Halloween, Penelope mengenakan topeng berwajah babi dan menemui pria berambut pendek. Dia bertanya kepada pria berambut pendek, "Apakah kamu menyukai hidung babiku?" Pria berambut pendek itu menjawab dengan sepenuh hati bahwa ia menyukainya. Tidak peduli Penelope akan menjadi seperti apa. Ia menyukai Penelope apa adanya. Penelope kemudian membuka topengnya, berdiri di depan pria berambut pendek sebagai wanita sempurna. Sejak saat itu, mereka hidup bersama seperti yang mereka harapkan. Inilah akhir dari cerita. Akhirnya, saya ingin bertanya pada semua orang. Jika kamu bertemu dengan Penelope si hidung babi, apakah kamu akan mencium gadis ini? Jangan lupa tekan tombol like dan follow.